Saya mengambil judul besarnya adalah pengarus utamaan moderasi beragama. Tapi judul pendeknya, subjudulnya kontekstualisasi moderasi. Saya tidak dimasuk, saya lupa tadi Pak. Kontekstualisasi moderasi. Ya, tapi nanti bisa dimuat saja ya kita. Saya lupa tadi dimasukkan sebenarnya. Jadi judul ini adalah kontekstualisasi moderasi. Apa yang ingin saya sampaikan, ingin saya kemukakan di sini. Pertama, perspektif cara pandang agama tentang kontekstualisasi moderasi itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita, setidaknya kita pahami ada 3 langkah yang kita temui di situ. Dalam kitab suci itu kita temukan ada dalil yang disebut dengan dalil qat'i, ada dalil zonni, tapi ada yang kita tangkap substansi dari dalil-dalil itu. Lalu kalau dalil qat'i itu melahirkan syariah, jalan yang pasti, maka tidak ada pertentangan, pasti. Tapi ketika dalil zonni, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan fikih. Artinya hukum, penafsiran dari hukum-hukum. Penafsiran dari hukum-hukum. Dan itu sifatnya adalah tafsiran. Bisa benar, bisa setengah benar, mungkin juga bisa salah. Dan tapi menangkap substansi harus ada titik temunya. Titik temunya di agama kita itu apa? Kalau kembali dari makna agama itu sendiri, A, tidak, gama, kacau. Kalau digabung menjadi tidak kacau. Agama artinya tidak kacau. Maka kalau ada orang yang beragama masih kacau, hatinya masih kacau, lingkungannya masih kacau, lisannya masih kacau, bahkan dalam dirinya juga masih kacau, cara berpakaian juga masih kacau, masih kurang kain yang tidak cukup menutupi bagiannya, ini masih kacau, maka sebenarnya dia masih tanda tanya agamanya. Artinya belum kapal. Jadi di sini, jadi qat'i melahirkan syariah dan bersifat pasti. Zonni melahirkan fikih dan bersifat tafsiran. Tapi substansi dari agama itu adalah titik temu nilai universal manusia, yaitu perlu kedamaian. Agama melahirkan manusia damai. Maka kalau manusia tidak damai, walaupun dia hebat, ilmunya mantap, tapi kalau tidak ada kedamaian, maka masih rusak hatinya, belum bisa dianggap beragama. Ya. Satu orang tepuk tangan, yang lain enggak. Maka disarankan kepada kita sebagai penyuluh agama, bagaimana memahami Islam ini bukan hanya dalil qat'i melahirkan syariah dan pasti, dan jangan sampai pada zani melahirkan fikih yang sifatnya tafsiran, tapi harus masuk lainnya, itu ihsan, tasawuf, itu titik temunya bahwa semua manusia makhluk Allah. Allah menghendaki berbeda, maka kita jadi berbeda. Allah menghendaki kita jadi apa, kita maka jadi ini. Kita menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu pusing dengan otoritas Allah, tapi bagaimana pusing pada diri kita belum bisa dekat dengan Allah. Itu titik temunya. Oke? Bagus. Ini tepuk tangan yang membuat saya menjadi ragu. Sayang tidak dimuat di situ ya, lupa saya tadi. Kedua, ruang publik yang mempengaruhi kontekstualisasi moderasi itu. Pertama, penduduk kita, Pak. Itu list per 27 April 2022, penduduk Indonesia berjumlah 273.879.750 jiwa. Ini sudah dipotong korban COVID. Yang sisa ini lagi.
Tapi belum dihitung yang lahir setelah April. Pasti banyak yang bulan Mei, bulan Juni ada yang lahir. Tapi juga yang meninggal juga ada. Artinya ada pergeseran jumlahnya. Kemudian agama resmi kita yang sudah dilegalkan oleh pemerintah ada 6 agama. Agama paling tertua adalah agama Islam. Ya katakanlah tertua ya, terbanyaklah maksud saya, terbanyak. Kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Silakan mungkin ada yang mau nambah lagi. Kemudian belum beragama per 27 April 2022 102.508 jiwa. Belum punya pilihan agama. Belum beragama, itu data yang ada. Per 27 April 2022 102.508 jiwa. 4. Aliran kepercayaan. Ada 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Dan yang terkenal itu ada 7. Yang lain itu 180 kurang dikenal. Apa itu? Pertama, Kejawen di Jawa, Sunda Wiwitan, Banten, Permalim, Batak, Merapu, Pulau Sumba, Kaharingan, Kalimantan, Aluk Todolo, Tanah Toraja, Buhun, Jawa Barat. Ini yang terkenal. Dan sudah hampir menjadi agama, yaitu Kejawen dan Kaharingan. Sudah diusul secara nasional, ini hampir berbahaya, bisa nambah nanti agama di Indonesia ini. Bahasa daerah per Januari 2022 sebanyak 718 macam. Saya pikir lebih banyak dari itu lagi. Di Kalbar aja hampir setiap suku, setiap kampung beda bahasa. Nah, tapi yang terdaftar secara nasional sebanyak 718 macam. Budaya per September 2021, berarti 2 tahun yang lalu, sebanyak 1.239 jenis budaya di Indonesia ini. Suku ya, ini suku pecahan dari etnis Cina melahirkan suku apa, etnis Dayak melahirkan suku apa, etnis Melayu melahirkan suku apa ya. Suku di Indonesia ini tercatat 1.340 suku. 1.340 suku. Kemudian organisasi kemasyarakatan atau ormas lebih dari 250.000 ormas, Pak. Cemana pemerintah membiayai kalau semua bawa proposal? Organisasi keagamaan semua organisasi keagamaan. Partai politik, tahu semua berapa jumlahnya? Tidak usah saya sebutkan. Dan lain-lain. Apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa ruang publik di Indonesia ini begitu luas dan banyak. Kalau banyak dan luas berarti memberi peluang dan kesempatan berbeda juga terlalu banyak. Betul? Dengan banyaknya ruang publik seperti itu, baik penduduk, agama, kemudian aliran kepercayaan, bahasa, budaya, suku, organisasi, partai politik, ini semua memicu perpecahan kalau tidak ada perekat. Ayo. Bukan enak jadi presiden. Maka hampir rata-rata yang jadi presiden akhirnya su'ul khatimah. Oleh masyarakat, oleh mahasiswa di demo. Ya kan? Maka saya berjanji tidak akan mau jadi presiden.
Jadi jangan kita ini suka ngeritik saja. Nggak tahu substansi negara ini luar biasa. Maka negara itu disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan Bhinneka tapi tidak Tunggal Ika. Kiamat. Ingat, Sriwijaya lebih kurang 100 tahun. Majapahit lebih kurang 100 tahun. Hati-hati, Indonesia sudah mendekati 100 tahun. Kalau tidak kita ikat, apa? Tidak ada ancaman potensi untuk berderai seperti Uni Soviet, Yugoslavia bercerai-berai. Ini maka penting di Indonesia ini moderasi beragama. Sebab kenapa disebut beragama? Sentuhan yang paling mudah tersinggung orang kalau bicara soal agama. Maka harus ada moderasi di situ. Betul jawaban tadi. Bukan agamanya yang dimoderasikan, bukan kitab sucinya yang dimoderasikan, bukan Islamnya, bukan Katoliknya, bukan Kristennya, bukan Hindunya, bukan Budanya, bukan Kongfucunya, tapi cara kita beragama, cara kita memahami kitab suci harus moderat. Itu. Oke. Selanjutnya, penataan nilai positif kontekstualisasi moderasi. Pertama, nilai positif lokal. Kebiasaan yang baik itu harus dijaga. Maka orang yang moderasi itu sangat menghargai budaya-budaya yang lekat kuat di masyarakat. Bukan anti budaya, itu orang moderat. Maka orang yang tidak moderat pasti dia akan protes. Apa budaya kayak begini ini? Ini apa ini? Ini budaya jin, budaya hantu ini. Padahal ada nilai positif di dalamnya yang dipelihara oleh nenek moyang kita. Sehingga mereka bisa bersatu, hidup berdampingan selama ini. Orang moderat sepanjang tidak mengganggu akidah. Lanjut. Ada nilai positif di situ. Yaitu penataan nilai positif. Kecuali kalau yang nilai negatif. Itu yang kita lawan. Kalau ada nilai positif, monggo. Itu sifat orang moderat. Kebiasaan yang baik menjadi uruf. Sesuatu yang amat diketahui, ya Pak Kiai ya, uruf, kebiasaan, sesuatu yang amat diketahui di masyarakat, maka bisa menjadi istimbat hukum. Dari 9 istimbat hukum, 98. Ya, penggiat hukum di Islam ini ada 8 atau 9 itu. Ya, pertama tentu Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, dan keempat kias dan seterusnya ya, ada itu. Kedua, peraturan yang disepakati. Peraturan lokalitas yang sudah disepakati. Adat budaya yang sudah disepakati, ada peraturannya. Itu juga harus dihargai. Orang moderat menghargai itu. Tapi kalau orang yang radikal itu menantang. Kalau bertentangan dengan hukum positif yang lebih tinggi, ayo dilibas saja. Tapi orang moderat tidak. Lihat dulu ada nak manfaatnya. Nah, coba lihat. Suatu daerah, setiap kali ada acara pernikahan, pasti ada perkelahian, bahkan tinju, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Karena apa? Sambil main band, sambil minum, mabuk, dan kelahi. Lalu keluar peraturan desa, yaitu diantaranya siapa yang melakukan keonaran, maka titik. Ada satu tempat seperti itu. Itu peraturan lokalitas yang harus dihargai. Walaupun peraturan ini terkadang sepertinya bertentangan dengan HAM. Tapi masih bisa terpakai di lokal itu. Walaupun tidak terpakai lain tempat. Inilah orang moderat masih menghargai kearifan lokalitas. Nah, kita nih siap nak jadi orang moderat nih? Hanya separuh aja. Kalau separuh kecewa akan menang ini. Kok Bapak milih hanya separuh aja yang siap? Siap nak bapak-bapak dan ibu menjadi orang yang moderat? Siap. Nah, boleh di SK lagi Pak. SK sampai tahun 2050.
Itu ya. Kemudian penataan nilai positif, kontekstualisasi moderasi pada tataran universal. Mendunia, global. Apa itu? Ada titik temu kita. Kita bisa berbeda akidah. Kita bisa berbeda syariah. Tapi ada titik temunya. Kita berbeda dalam zauq dan nilai rasa. Disinilah titik temu manusia. Mau apakah dia? Agama apakah dia? Aliran apakah yang ia geluti? Tapi ada titik temunya. Nilai rasa. Apa itu? Pertama. Semua manusia di dunia ini tentu paling suka dicintai dan tidak suka kalau dibenci. Setuju? Setuju. Di situ. Mengapa kita suka membenci orang? Ayo. Orang moderat tidak akan suka, tidak mau membenci orang. Walaupun orang itu jahat, tidak dibenci, tapi disayangin dia. Gimana cara supaya jadi orang baik? Ya Pak, ya. Gitu. Allahumma shalli alaihi. Kemudian nilai universal yang harus dijaga kita. Semua manusia, zauq nilai rasa, suka dihormati dan tidak suka dibuli. Betul? Dihormati. Walaupun hanya sedikit, tolong dihormati. Saya tidak banyak karya, tapi tolong dihormati dong. Saya punya harga diri. Maka kadang-kadang, mohon maaf, saya kadang-kadang teman-teman pada saat diundang, kadang-kadang tidak bisa duduk di belakang. Padahal eselon kita, level kita setingkat dengan bupati misalnya. Tapi tiba-tiba duduk di belakang. Sebenarnya di sini ada juga rasanya. Ada ini. Jujur betul enggak tuh? Gitu. Tapi itulah sebenarnya orang yang jiwa moderat Pak bahwa di sini. Dia tetap mematuhi, menghormati dan tidak suka dibuli. Dia menghormati orang lain. Walaupun penjahat masih ada, dia masih ciptaan manusia. Masih ciptaan Allah. Maka Allah itu yang ia hormati di samping pada orang yang itu. Ada orang beragama bilang anjing itu tabrak saja. Mati, ini haram, tabrak, bunuh saja. Pertanyaan, pernahkah sang anjing itu meminta dirinya menjadi anjing? Pertanyaan, siapa punya anjing itu? Apa yang punya anjing? Si Anton? Si Muhammad? Tidak lihat, yang punya anjing sebenarnya adalah yang punya menciptakan anjing itu. Siapa? Ayo, kita menyiksa dia, mengecewakan siapa? Begitu cara berpikir orang moderat. Kemudian nilai-nilai universal itu secara zauq seluruh manusia paling senang dipuji dan tidak suka dimaki. Seorang suami kalau ibu puji, habis dompetnya sama ibu. Betul enggak? Habis gaji 13, sudah ada simpan dia. Walaupun honornya disimpan di selip jauh-jauh. Ketawa ini pengalaman. Tidak mau setor semuanya. Iya. Itu. Jadi kalau ibu mau menundukkan suami itu dipuji terus, Bu. Biar puji dia tuh, puji. Jangan dibully, apalagi dibongkar masa lalunya. Kalau bukan aku menyelamatkan kamu jadi gembel, tahu enggak? Oh, makanya dulu kena iya. Tahu enggak? Hartaku habis untuk kamu. Tapi itu balasan kamu. Makin sakit hati dia, ya Allah aku nih. Kemana ke diri aku nih? Itu kalau cara ini resep Bu, kalau menundukkan suami. Dipuji dia Bu, jangan dimarah, dipuji. Misal tidur terlalu lama. Allah, bapak tidur terlalu lama. Begitu bangun, aduh alhamdulillah bapak nyenyak tidur sampai sore. Dari siang sampai sore. Karena capek. Tapi kalau besok terus begitu, capek tiap hari bapak ya. Lama-lama malu jadi dia. Daripada dimarah, aku ini kepala rumah tangga, jangan kau marah saya ya. Apalagi ada budaya kita, budaya tradisional, yang bekerja adalah istri. Suami tidur hanya cari lauk ya. Yang beladang, yang apa-apa, semua istri. Ada enggak gitu? Ada gitu Pak. Ini masih melekat, sudah beragama pun masih melekat. Jiwa feodal itu masih ada. Padahal Rasulullah, dia yang menjahit baju, dia yang memasak, mengikuti istrinya. Bayangkan. Kita ada pula suami sombong. Ini urusan kamu, bukan urusan saya. Hebat banget ente, lebih daripada Rasulullah.
Nah, hari ini saya membela ibu-ibu nih. Maka mustahil ibu-ibu udah dibela begitu tidak terima kasih dengan saya. Maka bapak-bapak siap masak, bapak-bapak siap nyerika, bapak-bapak siap nyapu. Jangan terlalu sombong. Tiru Rasulullah. Itu. Bahkan kita memanjakan istri jauh lebih baik. Istri akan sayang dan cinta tidak ada lain kecuali kepada kita. Aduh, makin gatang hidung saya. Mau cepat pulang jadinya. Sebaliknya, ibu-ibu juga begitu. Apa perlu saya balik nih? Iya, jangan sampai bapak-bapak udah capek di luar, sudah dia kerja di rumah lagi kerja, diomelin lagi. Pantaslah bapak-bapak banyak buka Yuk, siapa yang ketawa berarti melakukan. Siapa yang tidak ketawa itu yang melakukan sebenarnya. Saya tidak nyebutkan bapak ya. Pantas suami lalu buka cap saja. Iya, karena cari hiburan yang lain. Ternyata justru tetangga yang pandai memuji. Dalam rumah tak pandai memuji. Memaki terus. Carilah yang orang bisa memuji. Tawasa. Ancoy. Saya berani ngomong, apa sebab saya berani ngomong? Tahu enggak sebabnya? Saya berani ngomong ini, tahu? Ya, karena tidak ada mantan saya di sini. Kemudian nilai universal selanjutnya. Bahwa semua manusia zauk rasanya itu mau diakui dan tidak mau dinolkan. Diakuilah pekerjaannya, keberadaannya, kemudian karya-karyanya, pemberiannya. Ini dinolkan terus. Kau tak dapat duit. Nah, kalau kau kan cari duit, iya aku yang cari duit, aku yang dapat gaji. Kau dapat apa? Kalau kau sempat kita cari duit semua, siapa yang ngurus mak, siapa yang ngurus anak rumah, ayo. Gara-gara kau cari duit maka aku begini. Kok kita semua turun, anak kita 3-4, gimana ini? Saya Pak lebih suka saya cari duit di luar daripada ngurus anak, nggak usah banyak, 1 orang pun, apalagi sampai 3. Apa nyaman ngurus anak? Saya pernah ditinggalkan ibu, tugas di Putus Sibau, saya di Pontianak, ngurus 2 orang. Ya Allah, 2 bulan, rasa saya 2 tahun. Maka mulai saat itu bapak dan ibu, saya makin cinta kepada istri saya. Ternyata jadi seorang istri tidak mudah dan sakit, Pak. Janganlah dimarah lagi. Kalau dia sikit-sikit marah, anggaplah itu panen pahala kita. Kita sabar. Karena dia itu habis marah, habis itu selesai. Dia mengungkapkan ke lain tidak berani, tapi dengan kita berani. Makin senang ibu-ibu. Betul lah Bu? Iya. Dia ke lain kan tidak berani mengungkapkan kepada suami. Habis marah. Tapi habis marah, dia bikin kopi. Dia juga dia juga mandi, kemudian pakai minyak, kemudian tidur. Tidur bukan sembarang tidur. Nah itulah, dia sebenarnya marah itu karena sayang. Maka Sayyidina Umar tidak mau marah dengan istri. Para istri Sayyidina Umar adalah yang paling cerewet. Dan Sayyidina Umar takut dengan istrinya. Sebenarnya bukan takut, demi damai, tidak mau kelahi. Tapi buktinya, apa dayus? Bukan! Justru Sayyidina Umar yang masuk surga. Dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Umar bin Khattab masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang takut dengan bini. Ayo. Maaf kalau yang belum laku.
Insya Allah mari kita doakan semoga cepat laku. Amin. Insya Allah didengarkan. Langit landak sedang tersenyum saat ini. Jadi jangan harus diakui dan jangan dinolkan. Ya kan? Itu adalah nilai universal, Pak. Kemudian nilai universal berikutnya. Suka dilindungi dan tidak suka dibasmi. Suka dilindungi dan tidak mau dibasmi. Itu nilai-nilai universal. Maka ada perlindungan. Ini sifat ini yang ada. Maka semangat lokal maupun universal harus ditata dalam rangka kontekstualisasi moderasi beragama. Disinilah titik temu manusia. Ya Allah, saya sampai serak-serak, tidak ada tepuk tangan. Kemudian nilai ketiga, nilai spiritual. Kontekstualisasi moderasi terhadap nilai spiritualitas. Nilai spiritual yaitu nilai nasionalis. Nilai kebersamaan secara selaku anak bangsa. Anak 1000 pulau. Ada nilai kebersamaan yaitu nilai nasionalisme. Spirit itu artinya nilai. Kekuatannya ada di dalam. Bagaimana kita bisa membangun, membela bangsa ini. Maka siapa? Hasyim Asy'ari ya. Yang mencetuskan kalimat hubul watam minal iman itu. Cinta tanah air ya. Siapa? Betul ya? Bertanggung jawab ya. Kiai Wahab Hasbullah. Hubul watam minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu adalah spirit nasionalis. Bayangkan kalau kita tidak cinta kepada tanah air, di mana kita bisa mendirikan masjid? Itu apa? Di mana kita bisa lebaran? Di mana kita bisa kumpul sama-sama? Bisa pengajian sama-sama, majelis taklim sama-sama, tabligh akbar di mana-mana. Kalau kita tidak cinta tanah air. Kita cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Sebab di situ membuat kita semangat beragama, tenang beragama. Karena tidak ada yang mengusik. Itu. Jadi cinta tanah air. Karena tanah air itu adalah ciptaan Allah. Harus kita cintai. Bapak lihat Rohingya tidak punya tanah air. Yang mana itu? Sengsara. Yang kemarin yang ke sini. Vietnam yang lari itu. Vietnam yang lari ke Batam itu. Kan ada pulau apa tuh? Ada itu. Ya, kami ke kampung kemarin. Ternyata ada 6.000 lebih penduduk Vietnam yang ngungsi ke Indonesia di Kepulauan Riau, Batam. Dan saya datang ke satu persatu. Ada rumah sakit, ada macam-macam perkantoran. Dan ternyata ini, mereka tinggalkan, diusir. Ya mereka tinggalkan karena perjanjian internasional tidak boleh negara lain menempati wilayah kita. Maka tugas kita memelihara Indonesia yang luas. Yang luas dan luar biasa nikmat Allah. Banyak sekali kekayaan ini. Tugas kita. Maka jangan sampai alergi dengan kalimat hubul watam minal iman itu. Luar biasa itu. Menyatukan semangat kita. Spirit nasionalisme. Orang moderat sangat cinta kepada tanah air. Rela mati. Maka NKRI harga mati. Siapa yang mengucapkan itu? Siapa? Saya tidak mau menyebutkan namanya. Tapi setidak-tidaknya adalah ya sudahlah, nanti mungkin organisasi lain marah pula saya sampaikan ini. Ya. Maka spirit nasionalisme. Kemudian spirit yang kedua agamisme. Agama. Agama kalau kita spirit Islam. Harus kita cari di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah moderasi. Itu yang kita bumikan cocok di Indonesia ini. Ada juga ayat yang cocok untuk radikal, tapi bukan di Indonesia, mungkin di tempat yang lain. Ada ayat-ayat liberal, tapi bukan di Indonesia, tapi mungkin tempat yang lain. Kita cari ayat yang untuk Indonesia yang pas adalah yang ada yang berkaitan dengan moderasi. Walaupun sebenarnya ayat itu tidak ada yang bertentangan. Cuman kemampuan kita memahami itu,
Kita bukan super, bukan manusia hebat betul. Tidak. Kita apalagi kelas, jangankan kelas sahabat, apalagi kelas rasul. Kelas ulama pun enggak kita ini. Maka kita cari yang kira-kira yang bisa aman. Tidak gamah kacau. Yang tidak kacau. Itu saja. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Karena kita ini pada hakikatnya adalah hanya sekedar pelaku. Yang pemilik sebenarnya adalah Sang Pencipta kita. Semua kita akan berhadapan dan mempertanggungjawab semuanya ke sana. Apa yang Anda buat di Indonesia? Apa yang Anda buat di Landa? Ini pertanyaan yang akan kita hadapi di hadapan Allah nanti. Karya apa yang telah Anda lakukan? Jadi ada istilah asarahum, yang kamu tinggalkan apa? Yang kamu tinggalkan, bekas-bekas yang kamu tinggalkan itu apa? Dan ini, jadi gabungan antara nilai spiritual nasionalis dan agamis ini, maka moderasi, orang yang moderasi beragama di sini, yang ia lakukan adalah memperkuat PBNU. Mohon maaf, yang Muhammadiyah, Wahabi, apalagi yang lain. Memperkuat PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang diperkuat, kesepakatan permanen yang telah dicetuskan oleh para pandai-pandai kita. Mereka orang-orang cerdas, orang pintar, ulama-ulama yang berkualitas. Melahirkan kalimat, melahirkan Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, walaupun itu adalah sebagian mengatakan warisan dari negeri Belanda, tapi juga ada ide orang-orang Indonesia. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara pecah belah, bukan negara bagian kita, bukan. Dan juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita begitu banyak perbedaan, di antaranya saya sebutkan tadi, tapi harus satu. Bayangkan kalau tidak ada pemersatu, kalau tidak ada daya rekat, kalau tidak ada lem perekatnya, tidak ada tali pengikatnya, jadi apa Indonesia ini? Tali perekatnya adalah PBNU, yang paling hebat adalah Pancasila. Tapi masih ada sahabat kita yang bilang, itu taut. Padahal Pancasila itu bukan agama. Sama sekali bukan agama. Tapi tidak bertentangan dengan agama. Lalu apa hubungannya dengan agama? Pancasila adalah siasat membumikan agama di Republik Indonesia. Ini orang-orang moderat harus berpikir seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Moderasi adalah tuntutan fitrah. Karena hidup damai adalah fitrah manusia. Fitrah bersifat absolut universal. Artinya apa? Semua manusia ingin secara nilai zauk, nilai rasa, ingin bahagia. Tetapi ya, membumikan moderasi perlu keringat, perlu perjuangan. Bukan itu omong kosong. Tapi memang perlu pengorbanan, perlu perjuangan dan pengorbanan. Maka menerapkan moderasi Indonesia adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan akan menjadi korban Indonesia ke depan jika saat ini kita tidak menerapkan cara-cara beragama yang moderasi. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.